Selamat pagi, Bu Eka. Selamat pagi, Ibu. Iya, Ibu. Kita akan memulai sesi prasupervisi dengan fokus pada pengembangan kompetensi inti coaching. Berdasarkan tabel 5, rubrik penilaian sesi ruang kolaborasi, kita akan menilai kompetensi presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana nih yang ingin Ibu kembangkan lebih lanjut? Oke, kali ini saya ingin lebih fokus pada kemampuan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena saya merasa masih kurang dalam menggali pemikiran dan perasaan coaching. Baiklah Ibu, kita akan fokus pada aspek tersebut. Bagaimana dari sesi coaching yang ingin Ibu amati secara khusus? Saya ingin Ibu memperhatikan bagaimana saya mengajukan beberapa pertanyaan dan respon coaching terhadap pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan tersebut. Baiklah Ibu, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap kompetensi sejauh ini Ibu? Saya merasa kadang-kadang terlalu cepat memberikan sebuah solusi, jadi saya ingin lebih sabar dan lebih reflektif dalam mengajukan setiap pertanyaan. Baik Ibu, harapan apa yang ingin Ibu miliki dari observasi ini? Saya berharap mendapatkan masukan yang konstruktif untuk meningkatkan kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pastinya. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Sama-sama. Selamat pagi Pak Dedi. Selamat pagi juga BK. Apa topik yang ingin Bapak bahas hari ini terkait target pribadi Bapak? Baik Bu, untuk pagi ini saya ingin mendiskusikan bagaimana saya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya Bu. Oke, apa yang menurut Bapak menjadi tantangan utama dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Saya merasa kesulitan untuk mengelola kebutuhan belajar berbeda-beda dari siswa saya Bu. Bisakah Bapak memberikan sedikit contoh konkret dari pengalaman Bapak di kelas yang menunjukkan tersebut? Saya pernah mencoba membuat tugas yang berbeda untuk siswa dan kemampuan berbeda juga. Tapi banyak dari mereka bingung dan akhirnya tidak ada yang menyelesaikan tugas tersebut dengan baik Bu. Oke, menurut Bapak, apa yang menyebabkan kebingungan tersebut? Pada saat itu saya berpikir mungkin karena instruksi yang saya berikan tidak cukup jelas atau mungkin terlalu rumit Bu. Oke, bagaimana perasaan Bapak saat melihat kebingungan siswa dan apa nih yang Bapak pelajari dari situasi tersebut? Pada saat itu saya merasa frustasi Bu, karena niat saya baik, ingin membantu anak-anak agar mereka lebih mudah, tapi contoh hasil yang saya dapatkan adalah mereka merasa lebih bingung. Saya belajar bahwa saya perlu untuk lebih berhati-hati lagi dalam membuat rancangan pembelajaran serta tugas dan memberikan instruksi yang lebih jelas kepada anak-anak. Baik, apa nih tujuan spesifik yang ingin Bapak capai terkait pembelajaran berdiferensiasi? Saya ingin membuat rencana pembelajaran yang lebih jelas dan lebih detail serta efektif Bu, sehingga semua siswa dapat mengikuti dengan lebih baik sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Oke, selanjutnya
langkah konkret apa yang akan Bapak ambil untuk mencapai tujuan tersebut, Bapak? Pada kesempatan yang kedepannya, saya akan mulai dengan merancang satu pembelajaran yang dibedakan dengan jelas dan meminta feedback dari siswa dan rekan guru. Saya juga mencari referensi strategi pembelajaran berdiferensiasi yang sudah terbukti efektif dan berjalan dengan lancar. Itu. Oke, terima kasih Bapak atas bincang-bincangnya hari ini. Terima kasih juga Bu. Bu Eka, bagaimana tadi Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi, Bu? Saya merasa sudah lebih baik dalam mengajukan pertanyaan, tetapi masih bisa ditingkatkan lagi. Nah, apa yang membuat Ibu menilai demikian? Karena saya rasa beberapa pertanyaan saya masih kurang mendalam gitu. Begitu ya Bu ya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap Ibu? Kan Ibu? Baiklah, saya mengamati tadi pada saat Ibu bertanya tentang tantangan utama dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan tersebut sudah sesuai dari standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu mendengar ini, Ibu? Alhamdulillah, saya merasa senang dengarnya Ibu. Itu membuat saya lebih percaya diri pastinya. Nah, baiklah. Namun demikian, saya juga tadi melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan, Ibu. Misalnya tadi saya melihat Ibu saat Ibu bertanya tentang langkah konkret untuk mencapai tujuan. Saya mengamati Ibu tadi memberikan saran langsung yang sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya Ibu seharusnya itu membiarkan koci itu menggali solusinya sendiri. Bagaimana pendapat Ibu? Saya setuju. Saya perlu banyak memberikan ruang bagi si koci untuk menemukan solusinya sendiri. Dari diskusi kita ini apa nih yang terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di ini, Ibu? Oke, kali ini saya akan lebih fokus pada memberikan yang membaru bagi coaching berpikir lebih dalam dan menemukan solusinya sendiri. Saya juga akan latih untuk tidak cepat memberikan saran, Bu. Baiklah, luar biasa, Bu. Dan dari mana Ibu ada rencana untuk akan Ibu? Saya akan menerapkannya pada sesi berikutnya dengan coaching saya pada minggu depan. Insya Allah, Bu ya. Saya juga akan feedback dari coach dan anak saya. Baik, Bu. Pengalaman ini akan dapat ya dalam komisi akan ini. Sebagai untuk apa yang Ibu dapatkan dari tes ini? Baik, Bu. Saya akan ngomong baru tentang merujuk pertanyaan lebih bobot dan pentingnya memberi ruang bagi coach untuk menemukan solusinya sendiri. Baiklah, luar biasa ya Bu ya. Semoga nanti bisa diterapkan pada pembelajaran Ibu. Terima kasih Ibu. Sama Bu Eka. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu. Oke, kali ini kita akan memulai sesi prasupervisi dengan fokus pada pengembangan kompetensi inti coaching. Berdasarkan tabel 5,
rubrik penilaian sesi ruang kolaborasi, kita akan menilai kompetensi presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan lebih lanjut? Saya ingin lebih fokus pada kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot karena saya merasa masih kurang dalam menggali pemikiran dan perasaan project. Oke, kita akan fokus pada tersebut, Bapak. Bagaimana dari sesi coaching ingin Bapak amati secara khusus? Saya ingin saya perhatikan bagaimana saya menjawab pertanyaan dan respon project terhadap pertanyaan tersebut. Oke, terima kasih. Bagaimana nih penilaian Bapak terhadap kompetensi sejauh ini? Saya merasa kadang-kadang terlalu cepat memberikan solusi dan masih kurang mampu untuk menggali, sehingga saya lebih sabar dan reflektif dalam mengajukan pertanyaan. Oke, baik. Harapan apa nih yang Bapak miliki dari observasi ini? Saya berharap mendapatkan masukan konstruktif untuk meningkatkan kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot ke depannya. Oke, terima kasih Bapak. Sama-sama Ibu. Selamat pagi Bu Nur. Selamat pagi Pak Dedi. Pada pagi hari ini apa topik yang ingin Ibu bahas terkait dengan pembelajaran di kelas? Baik Bapak, saya ingin mendiskusikan bagaimana saya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya, Pak. Gitu. Menurut Bu Nur, apa sih yang menjadi tantangan utama dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Saya itu merasa sulit, Pak, untuk mengelola kebutuhan belajar yang berbeda-beda dari siswa saya. Bisakah Bu Nur memberikan gambaran atau contoh konkret dari pengalaman yang Ibu Nur sudah laksanakan di kelas yang menunjukkan kesulitan tersebut? Saya pernah nih Pak mencoba membuat tugas yang berbeda untuk siswa dengan kemampuan yang berbeda pula, tetapi banyak dari mereka yang bingung dan akhirnya tidak ada yang menyelesaikan tugasnya dengan baik, Pak. Menurut Ibu, apa yang menyebabkan kebingungan tersebut, Bu? Mungkin karena instruksi yang saya berikan itu tidak cukup jelas dan terlalu rumit mungkin ya Pak ya. Begitu ya Bu ya. Sekarang begini Bu, bagaimana perasaan Ibu pada saat melihat kebingungan siswa tersebut dan apa yang Ibu pelajari dari situasi tersebut? Saya itu merasa frustasi karena niat saya untuk membantu mereka malah membuat mereka bingung, Pak. Saya belajar bahwa saya itu perlu lebih hati-hati dalam merancang tugas dan memberikan instruksi yang lebih jelas, Pak. Apa tujuan spesifik yang ingin Ibu capai terkait pembelajaran berdiferensiasi ini Bu ke depannya? Tujuan spesifiknya ya Pak ya, saya ingin bisa membuat rencana pelajaran yang lebih jelas dan efektif tentunya Pak, sehingga semua siswa dapat mengikuti dengan baik sesuai dengan kemampuan siswa masing-masing Pak. Oke, kalau saya melihat dari semua penjelasan Ibu dari awal sampai sekarang ini, saya ingin tahu Bu, langkah konkret apa yang ingin Ibu ambil ke depannya untuk mencapai tujuan tersebut secara spesifik. Ya, baik Pak. Saya akan mulai dengan yang pertama itu merancang satu pembelajaran yang dibedakan dengan jelas dan meminta feedback dari siswa dan rekan guru Pak. Kemudian saya juga akan mencari referensi strategi pembelajaran berdiferensiasi yang sudah jelas terbukti efektif Pak. Oke, begitu ya Bu ya. Iya Bapak. Semoga nanti ke depannya bisa berkembang lebih baik lagi pembelajaran di kelasnya, apa yang diinginkan bisa terimplementasi dengan baik sehingga pembelajaran di kelas bisa maksimal benar. Amin, amin. Terima kasih Bapak, terima kasih banyak sudah memberikan pencerahan.
hari ini? Apa masih ada yang ingin dibahas lagi, Bu? Alhamdulillah sudah tidak ada yang perlu saya bahas lagi, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau begitu kita cukupkan pertemuan hari ini, ya, Bu. Iya, siap, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Bu Nur. Sama-sama, Pak Dedi. Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi. Saya merasa sudah lebih baik, Bu, dalam pertanyaan, tetapi masih ada beberapa yang memang perlu atau masih ditingkatkan lagi. Seperti itu. Apa nih yang membuat Bapak menilai demikian? Karena saya merasa beberapa pertanyaan yang saya ajukan masih saya ataupun bisa saya perdalam lagi, Bu. Seperti itu. Oke, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bapak? Boleh, Bu, silakan. Baik, saya mengamati pada saat Bapak bertanya tentang utama dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan tersebut sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana nih pendapat Bapak mendengar hal ini? Saya senang mendengarnya, Bu. Itu membuat saya lebih percaya diri lagi ke depannya. Oke, namun dengan kiat, saya juga melihat hal yang bisa dikembang lagi. Karena saat Bapak tanya tentang langkah konkret untuk mencapai tujuan, saya mengamati Bapak memberi saran langsung. Sebelumnya, kalau merujuk ke standar, seharusnya membiarkan si coach menggali solusinya sendiri. Bagaimana nih Bapak? Saya pendapat, Bu, saya perlu lebih banyak lagi untuk bisa memberi ruang kepada coach agar menentukan ataupun menemukan solusinya sendiri, seperti itu. Oke, dari diskusi ini apa yang sudah terbayang oleh Bapak untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Kedepannya saya akan lebih baik dan lebih terfokus lagi pada memberikan pertanyaan yang lebih membuka ruang bagi coach untuk pikir lebih mendalam dan bisa lebih menggali lagi dan menemukan solusinya sendiri. Saya juga akan berlatih untuk tidak terlalu cepat dalam memberikan saran atau masukan serta solusi kepada coach. Oke, kira kapan mana nih Bapak merencanakan untuk menerapkan ini? Baik, Bu, saya akan menerapkannya pada sesi coaching berikutnya dengan coach. Caranya saya lakukan pada depan. Juga akan minta feedback dari coach dan rekan saya. Wah, baik. Hasil pengamatan ini akan saya catat dalam form supervisi sebagai penentu apa nih yang dapat dari proses ini. Saya mendapatkan wawasan baru tentang bagaimana mengajukan yang lebih berbobot dan tentunya memberi ruang bagi coach untuk dapat menemukan solusinya sendiri. Oke, baik. Terima kasih Bapak untuk bincang-bincangnya hari ini. Sama-sama, Bu. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Selamat pagi, Pak Dedi. Hari ini kita akan memulai pra-supervisi ini dengan fokus pada pengembangan kompetensi inti coaching. Berdasarkan tabel 5 rukun penilaian sesi ruang kolaborasi, kita akan menilai kompetensi attention, mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi mana yang ingin Ibu Nur kembangkan? Pak, saya ingin difokus pada kemampuan mengajukan pertanyaan yang berbobot karena saya merasa masih kurang dalam menggali pemikiran dan perasaan coaching. Kita fokus pada aspek tersebut. Bagian mana dari sesinya ingin Ibu amati? Saya ingin Bapak nanti memperhatikan bagaimana saya mengajukan pertanyaan dan respon coaching terhadap pertanyaan tersebut. Terima kasih. Bagaimana penilaian Ibu
kompetensi ini sejauh ini, Bu? Saya merasa kadang-kadang itu terlalu cepat dalam memberikan solusi, Bapak. Jadi saya ingin lebih sabar dan reflektif dalam mengajukan pertanyaan. Baik, harapan apa yang Bu Nur miliki dari observasi ini? Baik, Bapak, saya berharap mendapatkan masukan yang konstruktif untuk meningkatkan kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan yang bobot. Baik, terima kasih, Bu. Ya, sami-sami Pak Dedi. Selamat pagi, Ibu Eka. Selamat pagi, Ibu. Iya, Ibu, apa topik yang ingin Ibu bahas hari ini terkait target pribadi Ibu? Saya ingin mendiskusikan bagaimana saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya. Baiklah Ibu, menurut Ibu yang jadi tantangan utama dalam menerapkan pembelajaran berdiferensi tersebut, Ibu? Saya merasa sulit untuk mengelola tujuan belajar yang berbeda-beda dari kelas saya, Ibu. Nah, Ibu, bisakah Ibu memberikan contoh yang konkret dari pengalaman Ibu di kelas yang menunjukkan kesulitan tersebut? Saya pernah mencoba membuat tugas yang berbeda untuk siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda juga. Tetapi banyak dari mereka yang kebingungan dan akhirnya tidak ada yang menyelesaikan tugasnya dengan baik. Begitu ya, Bu. Menurut Ibu, apa yang menyebabkan kebingungan tersebut? Mungkin karena instruksi yang saya berikan tidak cukup jelas atau terlalu rumit bagi mereka. Nah, bagaimana perasaan Ibu saat melihat kebingungan siswa tersebut? Dan apa yang Ibu pelajari dari situasi tersebut? Saya merasa frustasi karena niat saya untuk membantu mereka malah membuat mereka jadi bingung. Saya belajar bahwa saya perlu lebih hati-hati dalam merancang tugas dan memberikan instruksi yang lebih jelas lagi. Apa tujuan spesifik yang ingin Ibu capai terkait pembelajaran berdiferensiasi ini, Ibu? Saya ingin membuat rencana pembelajaran yang lebih jelas dan efektif sehingga semua siswa dapat mengikuti dengan baik sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing pastinya, Ibu. Iya, baiklah. Langkah konkret apa nih yang akan Ibu ambil untuk mencapai tujuan tersebut? Saya akan mulai dengan merancang satu pelajaran yang diberikan dengan jelas dan meminta feedback dari siswa dan rekan guru. Saya juga akan mencari referensi strategi pembelajaran berdiferensiasi yang sudah terbukti efektif. Baiklah Ibu, luar biasa. Terima kasih Ibu. Sama-sama, kembali kasih. Bagaimana, Bu, perasaannya bisa menilai sendiri performa dari kompetensi tadi? Saya merasa sudah lebih baik Pak dalam mengajukan pertanyaan, tetapi masih bisa ditingkatkan. Apa yang itu? Ya, karena saya merasa beberapa pertanyaan yang saya itu masih kurang mendalam Pak. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Silahkan Bapak dengan senang hati. Oke, Bu, terima kasih. Saya mengamati tadi pada saat Ibu bertanya tentang tantangan utama dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan tersebut sudah sesuai dari standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu mendengar hal ini, Bu? Tentunya saya senang mendengarnya Pak. Itu membuat saya lebih percaya diri Pak. Oke. Namun demikian, saya juga melihat ada hal-hal yang masih bisa dikembangkan lagi. Misalnya, tadi saat Ibu bertanya tentang langkah konkret untuk mencapai tujuan, saya mengamati Ibu memberikan langsung yang sebetulnya
kalau merujuk ke standar yang seharusnya membiarkan coach menggali solusinya sendiri terlebih dahulu. Bagaimana pendapat Ibu terkait dengan hal ini, Bu? Saya setuju, Pak. Saya perlu lebih banyak memberikan ruang bagi koci untuk menemukan solusinya sendiri, ya Pak ya. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini, Bu? Baik Pak, saya akan lebih fokus pada memberikan pertanyaan yang membuka ruang bagi koci untuk berpikir lebih dalam dan menemukan solusinya sendiri, Pak. Saya juga akan berlatih untuk tidak terlalu cepat dalam memberikan saran, begitu Pak. Oke, Bu. Sekarang saya ingin tahu, Bu, kapan dan di mana Ibu berencana untuk menerapkan ini, Bu? Saya akan menerapkannya pada sesi coaching berikutnya, Pak. Dengan coach saya kira-kira minggu depan, Pak. Saya juga akan meminta feedback dari coach dan rekan-rekan saya, Pak. Baik. Hasil pengamatan ini akan saya catat dalam form supervisi akademik sebagai penutup. Apa yang Ibu dapatkan dari proses ini, Bu? Saya mendapatkan wawasan baru tentunya, Pak, tentang bagaimana sih mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot dan pentingnya memberikan ruang bagi koci untuk menemukan solusinya sendiri, Pak. Baik, Ibu. Saya rasa interaksi kita pada pembahasan kali ini sudah kita cukupkan. Harapan saya ke depannya semoga pada coaching ke depannya segala kekurangan pada coaching hari ini mampu dikembangkan lebih baik lagi dan sukses selalu buat penjenengan. Iya, terima kasih Bapak. Sama-sama, Terima Ibu. kasih banyak.